nih, Udin beli BTC harga 10.000 dengan uang 10.000, ya kan? Ya. Kemudian menjual di harga 20.000, ya kan? Kadang-kadang kan kalau trader tuh, aduh, nih udah 20.000 bisa koreksi nih di ke 15.000 kan? Kita lihat nih lagi tren line naik, terus 20.000 kena resisten, kayaknya koreksinya sampai 15.000, ya kan? Ya. Jadi ya udah kita jual loh BTC-nya di 20.000 misalnya. Terus bener loh, BTC-nya turun 19.000, 18.000. Tapi baru 18.000 ternyata BTC-nya naik ke 22.000 kan, bisa jadi gitu kan? Ya. Nah, biasanya kalau trader tuh beli breakout ya, breakout beli. Ya. Jadi belinya di 22.000. Nah, jadi gitu kadang-kadang kayak gini. Jadi kesimpulannya Udin awalnya membeli Bitcoin 10.000 nih. Dengan uang 10.000 kan Udin bisa dapat 1 koin. Ya. Namun karena Udin takut harga BTC-nya longsor, maka Udin menjual dan buyback di harga 22.000. Jadi Udin berkurang tuh. Jadi dari 1 koin jadi 0,9 koin, Win. Berarti kan menyusut itu tuh aset kita, Win. Gitu, Win. Oh, aset ini dalam bentuk tadi lembar saham, berarti kalau Kopol menilainya dalam bentuk lembar sahamnya itu aset itu ya Kopol ya? Betul. Jadi lembar saham itu tuh adalah aset yang nanti bisa menghasilkan buat kita gitu. Oke. Itu kan yang nggak dilihat trader. Kalau trader ya udah pokoknya bisa ini gitu. Ya. Kalau investasi tuh ada pertimbangan ke arah sana juga gitu. Oke. Kok, saya boleh nanya nggak? Tapi kan gini ya kok. Ya, ini dari kacamata trader nih. Iya, iya. Ini kacamata menarik nih. Andai kata case yang terjadi sama Udin ini istilahnya ya terjadilah sama saya gitu. Saya beli 10.000 dan sampai 20.000 saya jual. Kopol berarti masih floating profit 10.000 rupiah. Saya udah realize profit 10.000 rupiah. Anggap kita nggak hitung ini dulu lah ya, biaya admin apa segala macam lah ya. Kita nggak hitung itu. Nah, ketika dia turun, ya mungkin entah saya bisa prediksi atau apa gitu. Saya buy lagi gitu di harga 18.000 gitu. Dengan membeli jumlah koin yang sama. 1 koin. Gitu kan. Nah, Kopol masih floating profit 8.000 rupiah. Saya sebagai trader punya 1 koin dengan harga 18.000 rupiah, tapi saya punya realized profit 2.000 rupiah kok. Betul. Nah, kalau menurut Kopol pandangannya gimana nih? Karena kan saya udah realize, sedangkan Kopol malah kehilangan opportunity di situ kok. Betul, Pak. Cuman yang jadi masalah gini, itu kan kejadiannya nggak cuma 1 kali, Pak. Iya. Ya kan, misalnya dari 10.000 ke 20.000 ke 18.000 nih, anggap kita benar nih. Iya. Ya. Kalau Kevin itu bisa melakukan prediksi benar terus, berarti Kevin tuh bisa untungnya banyak banget gitu. Nah, cuman yang gue bilang itu, investor tuh punya 2 resiko, Vin. Oke. Resiko dia takut ketinggalan naik, jadi dia hold terus, turun pun dia hold terus, atau resiko harganya balik lagi, misalnya ke 10.000 kan bisa aja. Ya. Ya kan? Ya. Punya 2 resiko. Biasanya kalau investornya yakin nih sama perusahaan atau yakin sama asetnya, dia tuh nggak mau ngelepas di 20.000 untuk dapat di 18.000. Gitu. Tapi kalau misalnya Kevin mau ngambil resiko untuk pas 20.000 nggak langsung ke 22.000, dilepas di 20.000, ambil di 18.000 dan itu bisa terus benar, berarti lo punya gain pasti lebih tinggi daripada investor. Oke. Cuman punya resiko beli lagi di 22.000. Iya. Nah, itu yang nggak mau resiko itu yang nggak mau diambil oleh investor gitu. Itu di poin paling terakhir ya. Belum lagi kalau dia balik harga dari 22.000 itu ya kok ya. Iya, gitu. Tiba-tiba 20.000 langsung breakout di 22.000 pun bisa. Kita kan susah, Win. Gitu. Nggak tahu nih kalau yang jago banget analisa teknikalnya dan bisa bandarmologi yang hebat banget sih. Aku sih nggak tahu ya. Cuman sejauh yang gua kenal orang-orang gitu ya tanpa bocoran bandar. jangan dibocorin di sini kok, bahaya kok. Ya nggak? Ya yang gua tahu gitu ya, sejago-jagonya analisis teknikal gitu ya, terus sejago-jagonya pakai Elliott Wave gitu ya, yang gua tahu ya. Itu pun nggak bisa, Win. Nggak bisa gitu.
nebak 100%, 80% aja rasanya sulit banget. 80% aja nggak bisa gitu bener. koreksinya di berapa. Misalnya Elliott Wave udah digambar nih, gelombang ketiga nanti koreksi di sini, dia nggak ambil langsung pas di bawahnya sekalipun, ternyata lanjut tuh KKGI si Lasti di grup gue. Lanjut tuh ternyata, udah hold aja kata gue tuh, lanjut kan. Gitu. Koreksinya di atas, dia udah buangnya di bawah. Iya. Oh, karena tadi melihat koreksi itu akhirnya dijual dulu, dia nganggapnya Elliott Wave 4 gitu ya kok ya. Iya, Elliott Wave 4 atau udah Elliott Wave 5, ternyata koreksi dia ABC. emisi. Ya kan? Gitu. Kadang-kadang Elliott Wave juga, oh ini udah salah nih kita, dia calculating ulang yang asalnya wave ketiga bisa jadi wave keempat, wave ketiga bisa jadi wave kedua kan. Technical itu harus ngegambar terus tiap hari itu bisa berubah view setiap hari. Itu yang nggak mau resiko, itu yang nggak mau diambil oleh investor gitu. Nanti nggak. Jadi kalau kita udah beli murah, ya udah dia mau koreksi di atas ya biarin aja gitu. Nah kecuali dia balik lagi ke bawah, kesempatan kita beli lagi men. Berarti kalau aku lihat ya kok ya, ini misalnya kita ngambil satu scoop yang sama, satu emiten yang sama, atau satu saham yang sama. Dalam kasus ini adalah koin, atau mungkin properti gitu ya, yang tadi case-nya tadi. Kalau misalnya sifatnya tidak memberikan dividen gain sama sekali, apabila ini berinvestasi dan ditradingkan gitu ya, bisa jadi ya kok ya, belum tentu benar ya. Bisa jadi kalau misalnya analisa teknikalnya lebih baik, itu bisa memberikan gain yang lebih tinggi. Benar begitu ya kok? Kalau misalnya cara tradingnya kayak lu tuh di compounding gitu ya. Dan itu selalu benar gitu ya. Ya, selalu benar. Asumsinya selalu benar ya kok ya? Ya, hampir selalu benar gitu ya. Itu sih harusnya ya bisa lebih cepetan kayak trading. Oke. Cuman kalau lu mau kaya aman gitu ya, mau lama-lama boleh investasi. Nah, jadi menurut Peter Lynch tuh market tuh sifatnya volatile yang kayak tadi. Jadi dia bergerak naik turun, nggak ada satu orang pun yang tahu kemana arah market gitu, Vin. Ya. Itu yang jadi persoalan kita sebagai investor tuh kenapa nggak jual beli, Vin? Gitu. Kita tuh lebih takut harganya naik dibanding harganya turun, Vin. Oh, lebih takut harganya naik dibanding harga turun. Apalagi kalau barangnya kita belum kumpulin cukup. Cash yang menarik. Oh, kayak KKGI ya, KKGI ya. Kalau bisa lebih murah ya kok ya, terus-terusan aja ya. Iya kan. Ya kepaksa kita cari emiten lain kan kalau misalnya udah ini gitu. Jadi kayak yang tadi tuh 10.000 ke 20.000. Kalau kita jual tuh kita takut kalau harganya terus naik, kalau syukur-syukur turun kita ambil lagi, benar nggak? Nah, jadi kalau kadang-kadang gitu, jadi kita takut nih harganya terus naik, iya kan? Itu Win. Ngerti ya bedanya? Jadi ngerti. kontradiktif kan, jadi agak susah kalau bisa. Gitu. Apalagi kalau belum full load ya, kayaknya kita udah yakin sama ini emiten, harganya murah banget. Kita let's say mau masuk 10 juta, rupanya cuma baru masuk 2-3 juta gitu kan. Karena kita biasanya kalau saya sih awal-awal nemuin emiten di HK dulu, kalau bagus murah. HK dulu ya. Di HK dulu gitu. Terus nanti misalnya kita budgetin misalnya di portofolio 10% atau 15%, kita hajar dulu 5%, biarin nanti averaging down. Oke.